Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Perkara bocah meminum air dari botol bekas isap sabu-sabu di Samarinda masih berlanjut. Tersangka membantah dirinya yang memberikan botol tersebut kepada ibu korban. Kejari penajam punya cara berbeda untuk menjadikan pemilu berjalan aman dan damai, yakni melalui suasana bahagia. Seekor ular piton masuk ke plafon sebuah warung di Samarinda hingga menghebohkan warga. Sutrisni alias Tri, warga Tanah Merah ini harus mempertanggungjawabkan kasus bocah laki-laki yang meminum dari botol tempat menghisap sabu-sabu. Tri yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam pidana 12 tahun penjara. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, peristiwa ini bermula saat korban bersama ibunya bertandang ke rumah tersangka. Cairan bekas isap sabu-sabu yang tersimpan dalam botol plastik itu terminum korban yang kehausan. Pada saat sedang berpindah lidah, kemudian anaknya minta minum kepada ibunya. Pada saat itulah kemudian sang ibu meminta kepada pemilik rumah untuk disediakan air minum. Oleh pemilik rumah diambilkan sebuah botol aqua yang berisi air mineral, diberikan kepada anak tersebut, kepada lidah tersebut, yang kemudian diminum. Dari hasil pengecekan, ternyata dari hasil urin anak tersebut positif mengandung metamfetamin. Sebelumnya menggunakan. Tri memastikan botol itu diambil oleh ibu korban dan diberikan kepada anaknya. Itu gimana, sengaja atau enggak sengaja, Bu? Enggak sengaja, Pak. Enggak sengaja. Awalnya ibu tahu botol itu bekas sabu. Tahu. Tahu ya? Ya. Terus kenapa dikasihkan ke anak itu? Mamanya sendiri yang ngambil. Mamanya ngambil. Ya. Bukan dikasihkan. Enggak. Tapi karena ibu juga tahu ya itu bekas sabu. Botolnya tuh ya, Bu. Ya. Itu sudah berapa lama nyambung? 2 bulan. Cuma 4 kali. Apapun alasannya, Tri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih, Tri juga diyakini turut mengonsumsi narkoba tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Cabang Samarinda Selasa siang mengadu ke Polresta. Ini dilakukan setelah 2 akun dituduh menyebarkan ujaran fitnah melalui media sosial. Selain itu, 4 akun lain juga ikut dilaporkan karena ikut menyebarkan ujaran tersebut. Kejadian ini bermula dari kejurkot Piala Wali Kota yang digelar 7 hingga 11 Juni 2023. Pasca pertandingan, panitia membaca ujaran di media sosial yang menyebut panitia lomba menyunat hadiah. Merasa tak terima dengan tuduhan tersebut, mereka pun akhirnya sepakat melaporkan para pemilik akun. Kita kan bukan cuma satu orang, banyak orang-orang tua kita, banyak pembina kita yang mencintai olahraga bulu tangkis ini merasa terhina juga. Jadi kita selaku pengurus ini mewakili dengan cara mengambil langkah hukumnya sebagai jalan yang tepat gitu, supaya tidak bias di luar. Terus kedua, ada di kata-kata nyatakan bahwa jangan semangat gitu kan. Ada teksnya semua itu
walaupun hadiah disunat Rp500.000 dari yang anak-anak sampai dewasa. Ini kan tidak benar. Ini sebuah tuduhan yang membabi buta menurut saya ini. Dan ini harus segera diklarifikasi. Teman sudah memperoleh data terkait hal ihwal kenapa kami hari ini hadir ke sini. Pertama, ini bukan persoalan personal. Kami tidak ada urusan dengan masalah pribadi siapa-siapa orang tersebut, kami juga tidak tahu. Yang jelas ini sebagai sebuah institusi kami merasa dilecehkan. Kami merasa kehormatan kami, marwah kelembagaan kami selaku induk olahraga yang menaungi bulu tangkis itu dilecehkan tanpa ada proses klarifikasi. PBSI berharap laporannya segera ditanggapi agar mereka bisa menentukan sikap atas ulah para pemilik akun tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pagar kayu dan seng ini dipasang sejumlah orang bersama salah satu ormas di Balikpapan. Sasarannya adalah lahan pasar Kelandasan. Mengantisipasi gangguan keamanan, sejumlah petugas disiagakan di lokasi kejadian. Dampak pemasangan pagar tersebut menyebabkan pemilik usaha tidak bisa beraktivitas. Warga dan ormas memagari lahan yang diklaim miliknya. Mereka memastikan bahwa pagar tersebut tidak akan dibuka hingga ganti rugi dari pemerintah kota sudah didapat. Lahan yang diklaim milik warga ini luasnya 2.125 meter persegi. Nah, oleh karenanya kami melakukan pelaporan ini nantinya tentu dari rekan-rekan penyidik akan membuat terang sebenarnya siapa yang mengelola. Adakah oknum-oknum daripada pemerintahan ataukah oknum-oknum dari masyarakat yang melakukan pengelolaannya. Dari sanalah kita nanti akan mengetahui. Dan kami berharap masyarakat Kota Balikpapan kedepannya juga dapat bersama-sama menyoroti kasus-kasus seperti ini karena hal-hal seperti ini sudah sering sangat terjadi di kota kita tercinta ini. Intinya kami selaku kuasa hukum dari ahli waris ingin kejelasan batasnya Pemkot itu di mana. Jika memang Pemkot niat ingin membayar, kapan? Dan jika tidak ingin membayar, ya kembalikan ke kita. Itu aja intinya. Pak, ini yang jelas panjangnya 270 meter kali 8 meter. dengan luas 2.000. Dengan luas 2.125 meter. Pak, sebelumnya pertemuannya Pemkot ingin kita untuk mengukur ulang. Namun hasil yang kami inginkan itu tidak bisa tercapai karena BPN tidak berani untuk mengukur. Dan alasannya apa saya juga tidak mengerti. inisialnya Pedagang yang terdampak oleh pemagaran tersebut meminta Pemkot segera menyelesaikan persoalan ini agar aktivitasnya tidak terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Wanita berinisial RS yang ditangkap oleh Opsnal Jatanras Polresta Samarinda ini kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pelaku ditangkap di sebuah hotel dengan sejumlah bukti transaksi. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli menyatakan, pengungkapan ini berlangsung di sebuah hotel di kawasan Jalan Es Parman, Temindung Permai, Sungai Pinang. Perkara tersebut terungkap berkat laporan salah satu pria terkait perdagangan orang. Pelaku tidak bisa berkutik karena saat ditangkap didapati bukti transaksi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Samarinda.
transfer, bukti transfer, kemudian ada uang tunai, kemudian ada bukti kamar dan alat resepsi dan sebuah kaleng plastik. Tersangka kini terancam pidana 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pelaku lain. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.